Halo Studio Lovers, rakyat Indonesia boleh berbangga karena Tentara Nasional Indonesia memiliki alutsista yang canggih dan tidak kalah jika dibandingkan dengan negara lain. Tentara Nasional Indonesia terus meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan mengoperasikan berbagai macam senjata canggih, baik yang diproduksi dalam negeri maupun impor. Modernisasi alutsista ini merupakan langkah penting untuk menjaga kedaulatan negara dan menghadapi berbagai ancaman keamanan. Dari pesawat tempur hingga sistem pertahanan udara canggih, mari kita telusuri beberapa senjata andalan TNI. Nah, penasaran dengan sistem senjata atau alutsista Tentara Nasional Indonesia? Berikut deretan sistem senjata yang dimiliki Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Pesawat tempur Sukhoi Su-27, Sk dan Su-30MK. Diketahui nih, Indonesia telah mengakuisisi beberapa varian Sukhoi Su-27 dan Su-30 untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya. Pesawat-pesawat ini adalah milik Skuadron 11 Wing 5 TNI Angkatan Udara yang dikenal karena teknologi canggih dan kemampuan manuvernya yang tinggi. Nah, pesawat ini memiliki kemampuan interseptor udara yang sangat baik dan dapat digunakan sebagai pesawat serang darat. Su-27SK merupakan pesawat tempur superioritas udara single seat. Sementara itu, Su-30MK adalah varian multiperan dengan 2 tempat duduk. Kedua pesawat ini memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan persenjataan modern. Dengan Su-30MK dilengkapi radar yang lebih canggih dan mampu melakukan misi udara ke udara dan udara ke permukaan. Pesawat tempur F-16CD dan F-16 AMBM. Nah, berikutnya nih Studio Lovers, Indonesia memiliki beberapa pesawat tempur F-16 yang telah ditingkatkan kemampuan avionik dan struktur, termasuk varian F-16 EMLU yang dapat menggunakan amunisi cerdas dan melaksanakan pertempuran beyond visual range. F-16CD dan F-16 AMBM adalah varian dari pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang berbeda dalam kemampuan dan teknologi. F-16CD dianggap lebih konvensional dan sedang dalam proses peningkatan kemampuan. F-16 AMBM di sisi lain, Studio Lovers, telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal penggunaan amunisi cerdas, kemampuan berpandu, dan kemampuan tempur beyond visual range atau BVR. Pesawat tempur T-50. Nah, Studio Lovers, ada lagi nih pesawat latih tempur buatan Korea yang dilengkapi dengan radar, senapan, dan ditenagai oleh mesin turbofan General Electric F404 yang memberikannya kecepatan maksimum sekitar Mach 1,5 atau sekitar 1150 mph atau 1850 km per jam dan jangkauan sekitar 1850 km. Dengan kemampuan tersebut membuatnya cukup mumpuni untuk melatih penerbang tempur dan bahkan dapat digunakan dalam operasi militer. Kendaraan lapis baja Leopard 2. Studio Lovers, Leopard 2 adalah tank tempur utama atau MBT buatan Jerman yang dikembangkan oleh Kriegsmarine pada tahun 1970-an dan mulai beroperasi pada tahun 1979. Tank ini menggantikan Leopard 1 sebagai tank tempur utama tentara Jerman Barat. Leopard 2 telah digunakan oleh sejumlah negara lain termasuk Indonesia. Nah, kabar terbaru nih, Indonesia mengakuisisi tank Leopard 2 A4 dan Leopard 2 RI yang dipersenjatai dengan amunisi canggih dan memiliki kemampuan tempur yang tinggi. Tank Leopard 2 ini mengandalkan desain modular dan berasal dari platform Leopard 2 A4 yang telah digunakan lapisan komposit dan memiliki kekuatan yang sama dengan versi 2 A4. Leopard 2 adalah salah satu tank tempur utama yang paling banyak digunakan di dunia.
dan merupakan aset penting bagi TNI Angkatan Darat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kendaraan lapis baja Pindad Anoa. Berikutnya, kendaraan lapis baja buatan dalam negeri ini dipersenjatai dengan senapan mesin dan pelontar granat otomatis dan telah diproduksi dalam jumlah signifikan untuk TNI. Nah, Street Lovers, kendaraan ini dilengkapi dengan sistem komunikasi modern dan transmisi otomatis yang memudahkan pengoperasian. Anoa juga memiliki kemampuan manuver yang baik dengan gradien maksimum hingga 60% dan mampu melewati rintangan vertikal setinggi 0,4 meter. Sistem senjata laut submarines. Berikutnya nih, sistem senjata laut pada kapal selam melibatkan berbagai teknologi dan strategi untuk memungkinkan kapal selam melindungi diri dari ancaman udara dan laut. Sistem ini memungkinkan kapal selam untuk meluncurkan rudal yang dapat dioperasikan secara interaktif oleh operator selama misi. Nah, sistem senjata laut yang digunakan oleh kapal selam ini umumnya mencakup torpedo, rudal, termasuk rudal balistik, dan ranjau laut, serta sistem penginderaan canggih seperti sonar. Kapal selam juga bisa digunakan untuk pengintaian, pendaratan pasukan khusus, dan misi pencegahan. Sistem rudal ballistic missile systems. Nah, yang terakhir nih, Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengakuisisi sistem rudal balistik sebagai bagian dari upaya modernisasi alutsista untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Ballistic missile system ini adalah suatu infrastruktur yang terintegrasi untuk mendeteksi, melacak, membedakan, dan menilai serangan balistik. Nah, sistem senjata yang menggunakan rudal balistik yaitu rudal yang meluncurkan hulu ledak ke target dengan mengikuti lintasan balistik atau gerakan proyektil. Rudal balistik biasanya nih digunakan untuk serangan jarak jauh atau tujuan strategis dan dapat membawa hulu ledak konvensional, kimia, biologi, atau nuklir. Nah, dengan deretan alutsista canggih milik Indonesia ini, semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia Studi Lovers. Sekian dulu ya info kita pada kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.